8 penerima bansos program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdeteksi bermain judi online. Ton beras SPHP telah disalurkan ke masyarakat. Pasca libur panjang akhir pekan, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 9 September 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 8 penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdeteksi bermain judi online. Nomor induk kependudukan mereka langsung diblokir. Tindakan tidak terpuji ini terungkap melalui laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk periode April hingga Juni. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Tanjung Jabung Timur, Irpaidi menjelaskan, hasil investigasi menunjukkan penerima bansos tersebut diduga menggunakan uang bantuan untuk bermain judi online. Tindakan ini dianggap memprihatinkan karena bantuan sosial seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai langkah tegas, 8 NIK yang terlibat langsung diblokir dari daftar penerima bansos PKH. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menegaskan komitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan bansos. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk kegiatan yang merugikan. Bulan untuk bantuannya untuk di bulan Juli sampai September sudah dibukukan, sudah dinonaktifkan dikarenakan di aplikasi 6NG tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan terindikasi menggunakan uang bansos untuk judi online. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memantau dan mengevaluasi penggunaan bansos. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah sambil menunggu laporan lanjutan dari Kemensos RI. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga September 2025, Kanwil Perum Bulog Jambi telah menyalurkan 11.085 ton beras SPHP. Kanwil Perum Bulog optimis target penyaluran 25.273 ton beras SPHP selesai hingga akhir tahun 2025. Pemerintah resmi kembali menyalurkan 1,3 juta ton beras subsidi, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Penyaluran beras yang ditujukan untuk menekan harga beras yang masih tinggi di pasaran ini dilakukan di seluruh kantor Perum Bulog. Di Provinsi Jambi, penyaluran beras SPHP hingga awal September 2025 mencapai 11.085 ton atau 45,57% dari target 25.273 ton. Pimpinan Bulog Kanwil Jambi, Ali Ahmad Najih Amsari mengatakan, jumlah penyaluran beras SPHP yang mencapai 45,57% menjadikan Provinsi Jambi menduduki peringkat kedua terbaik tingkat nasional dalam hal pendistribusian. Selain pendistribusian, Kanwil Perum Bulog juga berkomitmen menjaga kualitas beras SPHP. Beras yang keluar dari gudang Bulog diperiksa sesuai SOP dan petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Kita dalam menjaga ketahanan pangan dalam salah satunya dalam keterjangkauan ya, kita melaksanakan pendistribusian beras, dalam hal ini bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan. Sampai saat ini kami sudah menyalurkan beras hampir 13.000 ton dari target yang ada sekitar 25.000 ton, jadi hampir 45%.
Dan tentunya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan juga kami sudah 100% melaksanakan pendistribusian tersebut sekitar 2.000 ton. Selain ke 684 rumah pangan kita, RPK, beras SPHP juga disalurkan ke pedagang pasar tradisional, gerakan pangan murah, kios pangan, koperasi, dan retail modern. Pendistribusian beras SPHP ke berbagai lapisan masyarakat melibatkan personil TNI dan Polri. Silva, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi saat peralihan musim akibat cuaca ekstrim. BPBD mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca secara resmi. Cuaca di Kabupaten Sarolangun saat ini tengah mengalami peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kondisi cuaca yang cepat berubah dan berpotensi ekstrim. Selain itu, BPBD terus mengantisipasi ancaman bencana yang bisa terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perakiraan cuaca dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat selama masa peralihan musim. Secara umum, wilayah Kabupaten Sarolangun sudah mulai memasuki musim penghujan dengan puncak kemarau yang terjadi pada awal Agustus. Namun, kondisi cuaca masih berubah-ubah sehingga masyarakat harus berhati-hati terhadap dampak cuaca ekstrim. Kemarin informasi dari BMKG rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten dengan provinsi. Itu untuk tahun ini kita kemarauannya cukup pendek sebulan. Dalam bulan berikutnya sudah masuk musim hujan. Kemungkinan musim kemarau sudah tidak ada lagi. BPBD Kabupaten Sarolangun sudah memetakan sejumlah kecamatan dan desa yang rawan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Antara lain Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin dan Gedang, Batin 8, dan Pauh. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peralihan musim kemarau ke penghujan berpotensi menyebabkan berbagai ancaman penyakit. Selain DBD, diare, dan influenza juga menjadi penyakit yang rentan terjadi saat peralihan musim ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Chandrika Divani. Halo, selamat sore Cika, bagaimana perakiraan cuaca dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat? Baik, terima kasih. Selamat sore Amsol dan juga saudara, bahwa memang memasuki musim penghujan yang sudah mulai terjadi sejak September 2025 dan di mana berdasarkan pantauan dari pihak BMKG Provinsi Jambi bahwa memang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dengan potensi 20 mm per hari masih akan terus mengguyur 11 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Di mana dengan kelembapan udara yang cukup tinggi Amsol dan saudara, yakni berkisar 90 hingga 99%. Memang Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga turut mengimbau kepada masyarakat untuk waspada akan terjadinya ataupun juga terhadap 3 penyakit yang kerap terjadi pada saat fase peralihan musim ini, yaitu penyakit demam berdarah, kemudian diare dan juga influenza, di mana telah tercatat hingga pertengahan tahun 2025 terdapat sekitar 859 kasus yang tersebar di Provinsi Jambi, di mana terdapat sekitar 4 orang telah meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah. Adapun untuk rinciannya Amsol dan saudara, untuk 4 daerah tertinggi dengan kasus DBD yaitu Kota Jambi dengan 319 kasus, kemudian juga 83 kasus di Kabupaten Batanghari, selanjutnya sebanyak sekitar 67 kasus di Tanjung Jabung Barat dan 64 kasus untuk di Kabupaten Merangin. Kemudian untuk
7 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jambi juga turut menyumbangkan kasus DBD ini sekitar puluhan kasus, namun memang relatif dan cenderung lebih rendah dibandingkan 4 kabupaten kota lainnya tersebut. Namun memang sejumlah langkah antisipatif terus dilakukan, di mana juga Dinas Kesehatan terus menyampaikan bahwa hal ini tidak terlepas dari kondisi cuaca yang pada saat ini sangat lembab, kemudian tidak menentu, kemudian juga disebabkan karena pola hidup masyarakat dan juga turut dipicu oleh kondisi wilayah kota yang padat penduduk. Maka untuk itu Amsol dan saudara, Dinas Kesehatan juga melalui puskesmas yang masing-masing berada di kabupaten kota menyerukan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga pola sanitasi yang bersih dan sehat, kemudian juga meminta kepada pihak RT di tiap-tiap tingkatan untuk rutin melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, di mana memperhatikan tempat-tempat yang berpotensi menjadi genangan air dan juga lembab dapat memicu terjadinya jentik-jentik nyamuk dan juga sarang infeksi dan juga virus seperti ban bekas, kemudian juga berbagai tempat sampah secara rutin seperti yang tampak di Kecamatan Danau Sipin, di Kelurahan Sungai Putri, di mana pihak RT juga terus secara proaktif mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih agar terhindar dari berbagai potensi penyakit yang kerap timbul. Kemudian juga Amsol dan saudara, pihak dari Dinas Kesehatan juga meminta kepada masyarakat serta puskesmas untuk terus menggalakkan kegiatan 3M, menguras, menutup, dan juga hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya berbagai potensi penyakit seperti influenza, diare, dan juga DBD pada saat musim peralihan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Amsol. Chandrika Divani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, sejumlah sungai di kota Sungai penuh dinormalisasi untuk mengurangi resiko luapan air saat musim penghujan. Saat ini pekerjaan berlangsung di Sungai Bungkal, Air Sempit, dan Sungai Batang Merau. Untuk mengantisipasi banjir di masa peralihan musim, pemerintah kota Sungai Penuh melakukan normalisasi di beberapa aliran sungai. Data Dinas PUPR menyebutkan sungai yang menjadi prioritas antara lain Sungai Bungkal, Air Sempit, dan Sungai Batang Merau. Untuk Sungai Batang Merau, normalisasi dilakukan dengan pelebaran aliran hingga mencapai 9 meter pada titik yang sering meluap. Sementara itu di sungai lain, pekerjaan difokuskan pada pengerukan dasar, pendalaman, dan penguatan tebing. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi potensi peningkatan volume air saat musim penghujan yang seringkali meluap ke pemukiman warga. Normalisasi dikerjakan bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dengan target peningkatan kapasitas aliran sungai, sehingga genangan yang kerap terjadi, terutama di 3 kecamatan, bisa berkurang. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, baik itu dari Balai Wilayah Sungai maupun PUPR provinsi, dan alhamdulillah kita siap dibantu dan sudah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai, selain dari yang air sempit tempoh hari yang sudah kita lakukan sendiri oleh PUPR Kota Sungai Penuh sepanjang 900 meter, kemudian dilanjutkan sampai Sungai Bungkal, ya kan, untuk normalisasi. Setiap tahun ribuan rumah di Kecamatan Kumundebay, Tanah Kampung, dan Hamparan Rawang yang berada dekat Sungai Batang Merau selalu terdampak banjir saat musim penghujan. Melalui normalisasi, pemerintah berharap dampak tersebut dapat dikurangi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Segeti Muara Jambi naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, merkuri penambangan emas tanpa izin atau peti disinyalir berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain melalui air sungai, zat kimia peti juga dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan. Sejumlah aliran sungai di Kabupaten Merangin tercemar akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Tak hanya keruh, air sungai yang tercemar peti juga mengandung merkuri. Berdasarkan hasil penelitian DLH Merangin, paparan merkuri dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan saraf dan masalah pada ginjal. Tak hanya itu, kandungan merkuri juga mengakibatkan janin mengalami kecacatan hingga keguguran. Selain melalui air sungai, zat kimia peti juga dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan seperti ikan dan beras. Zat berbahaya merkuri dapat diserap tanaman dan meracuni biota air. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, indeks kualitas air sungai di Merangin pada tahun 2024 sudah berada di bawah baku mutu di angka 36,6 poin. Indeks kualitas ini jauh menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 53,3 poin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Legislatif bersama Eksekutif Provinsi Jambi akan berupaya maksimal memprioritaskan APBD untuk kepentingan rakyat di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 2,6%. Agar mampu menyerap hasil. Legislatif akan terus mendorong pemerintah daerah selaku eksekutif untuk memprioritaskan anggaran yang tersedia demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fatah, usai memimpin rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025. Hafiz mengatakan untuk menyikapi pemangkasan dana transfer yang terjadi saat ini, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Kesamaan arah kebijakan tersebut harus diterapkan baik pada perubahan APBD tahun berjalan maupun APBD murni tahun 2026, guna memaksimalkan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. DPRD sangat terbuka terhadap kritik maupun saran dari masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pengawasan maupun koreksi terhadap arah pembangunan daerah. Secara umum dapat disampaikan semua fraksi menyoroti terkait dengan penurunan pendapatan daerah sekitar 2,6%. Nah, tentu ini menjadi tantangan. Tadi disampaikan, hampir semua fraksi menyampaikan kepada pemerintah perlu kerja-kerja kolektif bersama, baik setiap OPD maupun kami di tingkatan DPRD selaku pengawasan dan juga perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, bagaimana mengedepankan prioritas anggaran ini baik perubahan maupun murni nanti 2026 mayoritas pada kepentingan masyarakat Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2025 dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemprov Jambi siap menyampaikan penjelasan secara transparan terkait seluruh program perubahan APBD tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah. Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan menjadi acuan penting untuk menjaga kualitas perencanaan perubahan APBD agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Hari ini adalah pandangan dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap data pengantar kami kemarin, dan tentu ini juga akan menjadi catatan kami semuanya, dan tentu pemerintah akan segera menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada fraksi Dewan agar supaya jelas semuanya dan ada kesinambungan antara pertanyaan-pertanyaan Dewan dengan jawaban kami dari pihak pemerintah nantinya. Pemerintah Provinsi Jambi akan secara resmi menjawab pertanyaan dan saran fraksi-fraksi Dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 dalam agenda paripurna selanjutnya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga cabai merah di pasar tradisional modern Muara Bungo naik mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil.
Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo mengalami kenaikan, salah satunya cabai merah. Cabai merah saat ini dijual di harga Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Panji mengatakan, kenaikan harga cabai yang terjadi sejak 4 hari terakhir ini disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil, yakni Padang dan Kerinci. Untuk mengatasi kekurangan pasokan, cabai merah saat ini dipasok dari daerah Curup, Bengkulu. Kenaikan harga cabai merah ini berdampak terhadap menurunnya pendapatan pedagang. Cabai hari ini Bang, jauh nih naik ya Bang. 70.000. Dari sebelumnya harga berapa? Dari harga 40.000. Sekarang 70. Ini cabai itu dari mana? Cabai hari ini datang dari Curup lah. Kerinci ada, cuma dikit barangnya. Berbeda dari cabai merah, harga komoditi lainnya seperti bawang merah dan cabai rawit relatif stabil. Harga bawang merah saat ini dijual di harga Rp40.000 per kilogram dan cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai merah di pasar tradisional Sengeti Muara Jambi melonjak dari harga Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan bertambahnya beban pengeluaran. Kenaikan harga pangan terjadi di pasar tradisional Sengeti Muara Jambi. Komoditas yang mengalami lonjakan terutama adalah cabai merah. Harganya yang semula Rp40.000 per kilogram kini menyentuh Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Dedi, mengatakan kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya harga tersebut dipicu keterbatasan stok dari petani yang diduga mengalami gagal panen akibat faktor cuaca. Bila sebelumnya pedagang dapat mendatangkan stok hingga 1 pikul per hari, kini hanya memperoleh sekitar 30 kg. Cabai merah yang dijual pedagang di pasar ini didatangkan langsung dari Pulau Jawa dan sebagian Sumatera Selatan. Untuk hari ini Rp60.000. Rp60.000. Sebelumnya? Sebelumnya 40. Bang, kenapa Bang? Ada kenaikan harga nih Bang? Stok yang masuk itu kurang. Tingginya harga cabai juga dikeluhkan para ibu-ibu rumah tangga, seperti yang diungkapkan Ina Warah yang terpaksa mengurangi pembelian cabai agar uang yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur lainnya. Mana ya? Susah lah. Ada pengurangan pembelian atau gimana? Ya biasa beli seperempat, beli seon. Yang biasa beli sekilo, beli seperempat. Ya itulah. Iya. Harapannya gimana Bu? Ya harapannya ya pemerintah secepatnya menangani hal inilah kan. Masyarakat dan pedagang berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga cabai. Sebab tingginya harga cabai bukan hanya membebani konsumen, tetapi juga menurunkan omset para pedagang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya jutaan produk ditargetkan bersertifikat halal pada tahun 2026. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sejumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat pasca libur panjang akhir pekan. Selama 5 hari terakhir, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 11.244 orang. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami peningkatan signifikan pasca libur panjang akhir pekan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, meski sempat mengalami penurunan, namun jumlah penumpang kembali meningkat selama 5 hari terakhir. Tercatat selama 5 hari terakhir, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 11.244 orang. Puncak kepadatan terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana jumlah penumpang melonjak lebih dari 3.400 penumpang. Kemarin libur panjang mulai dari hari Kamis terjadi peningkatan 15-20%, puncaknya kemarin hari Minggu ya. Kita melayani kurang lebih 3.400 penumpang yang datang dan pergi melalui Bandara Sultan Taha Jambi. Begitu Bang. Dari mana mau kemana itu? Hari Minggu kemarin lengkap. Semua destinasi yang dari Bandara Sultan Taha itu ada. Dari Kuala Namo, dari Batam, kemudian dari Jogja juga ada. Selebihnya adalah hampir 80% dari dan ke Jakarta. Begitu.
Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berlangsung lancar. Diprediksi jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi akan kembali meningkat pada akhir pekan mendatang. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, BPJPH menargetkan jutaan produk di Indonesia sudah bersertifikat halal hingga tahun 2026. Langkah ini untuk memberikan jaminan mutu produk dan membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui program Sehati bagi pelaku UMKM dengan proses pendaftaran yang lebih mudah dan sederhana. Program ini menyasar jutaan produk lokal, terutama makanan, minuman, dan produk olahan rumah tangga yang setiap hari dikonsumsi masyarakat. Agar program sertifikasi halal gratis lebih berdampak, dukungan semua pihak dibutuhkan, mulai dari pemerintah, pendamping UMKM hingga masyarakat. Harapannya program Sehati bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah. Provinsi Jambi menjadi salah satu dari 18 provinsi yang mendapatkan jatah sertifikasi halal gratis dengan kuota lebih dari 10.000 produk. Saat ini kota tersebut diberikan oleh BPJPH sendiri untuk Provinsi Jambi sebanyak 10.667, hanya 18 provinsi dari 34 yang terdaftar di Indonesia ini. Nah, kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi, kami yang stakeholder dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat halal diharapkan bekerja sama. Nah, kalau tidak dilaksanakan sekarang di Oktober 2026 itu sertifikat halal untuk makanan dan minuman harus sudah berbayar. Nah, mumpung lagi gratis, ayo bersama-sama kita sosialisasikan, kita laksanakan pembuatan sertifikat halal bagi UMKM yang belum membuat sertifikat halal. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi aturan, tetapi juga menjadi jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan aman, higienis, dan sesuai syariat. Melalui proses sertifikasi, pelaku usaha juga mendapat edukasi tentang cara produksi yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan. Saya sangat mendukung adanya sertifikasi halal ini supaya bisa mengarahkan seluruh UMKM dan juga para pengusaha untuk membuat produknya berdasarkan standarisasi yang sudah ditetapkan supaya juga masyarakat merasa tenang, merasa aman ketika mengkonsumsi produk-produk yang sudah tersertifikasi halal. Di Provinsi Jambi hingga Juni 2025, sudah ada lebih dari 15.000 produk yang resmi mengantongi sertifikat halal. Program Sehati diharapkan menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas, sebab sertifikat halal kini bukan sekedar label, tapi standar kualitas yang mampu memperluas akses pasar. Cynthia Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM agar lebih berdaya saing. Dunia akademik harus berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan mendorong inovasi di sektor UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki peran strategis baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Dari segi sosial, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan. Sementara dari segi ekonomi, UMKM menyediakan berbagai barang dan jasa untuk berbagai kalangan, mulai yang berdaya beli tinggi hingga rendah. Besarnya kekuatan UMKM dalam mendukung kekuatan ekonomi nasional harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi. Salah seorang akademisi Universitas Jambi, Daria Renate, mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM agar lebih berdaya saing. Dunia akademik harus berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan mendorong inovasi di sektor UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam mendukung Sustainable Development Goals, yakni melakukan pelatihan dan pendampingan riset kepada pelaku UMKM. Tujuan dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa di dalam Asas Cita ini, kegiatan ini berkontribusi pada cita yang keempat,
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan meningkatkan lapangan kerja. Oleh karena itu, ini juga merupakan indikator kinerja utama ya. Kalau di universitas itu perguruan tinggi itu ada kegiatan yang harus menunjukkan indikator kerja utama, yaitu mendukung IKU 3. IKU 3 itu di mana mahasiswa terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat. Pelatihan dan pendampingan riset dari perguruan tinggi kepada pelaku UMKM diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah yang dihadapi UMKM, seperti pemasaran, keuangan, pengembangan produk, dan teknologi, serta pengembangan manajemen. Furi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.